Kalau kita mendengar menggunakan panca indera yang mana? Telinga ya. Oke, kita baca. Yeremia 5 ayat 21. 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak punya pikiran, yang punya mata tetapi tidak melihat, yang punya telinga tetapi tidak mendengar. Kita jawab tadi mendengar dengan telinga. Tapi ini bangsa ini punya telinga loh. Tapi dia nggak bisa dengar. Nah sekarang kita mau cari tahu sebenarnya arti mendengar apa. Bukan berarti ini tidak mendengar. Dia mendengar. Tapi Tuhan bilang, kau punya mata tidak melihat, kau punya telinga tidak mendengar. Hari ini saya tidak mau bahas mata, saya hanya bahas telinga.
Urapan kuasa-Mu Tuhan menguasai kami pribadi lepas pribadi, tak satu pun kami yang dilewati. Kami semua menikmati Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kasih setianya abadi, sempurna, kekal selama-lamanya. Kebaikannya tak terukur, kebaikannya sungguh sangat sempurna atas kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami bukan bertuhankan situasi kondisi keadaan. Kami bertuhankan Yesus yang Maha Kuasa, yang mampu merubah segala-galanya. Tuhan Yesus, urapi semua kami, supaya kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga pulang kami dengan sukacita. Pulang kami membawa damai sejahtera, membawa urapan, membawa kuasa. Pulang kami dengan membawa otoritas kerajaan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya tetap tegar dalam menyampaikan kebenaran firman ini. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara, kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekali lagi aku berdoa Tuhan, Pak manurung dalam perlindungan-Mu. Urapi hamba-Mu biar bisa fokus Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. 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 Iya. Yel-yel kita. Haleluya. 3, 2, 1. Sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Ya, kita baca langsung ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 4 ya. Yohanes 10 ayat 4. 3, 2, 1. Jika semua domba-domba yang keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, mengenal suaranya, artinya mendengar suaranya. Karena nggak mungkin ya, dia bisa mengenal suaranya kalau nggak mendengar suaranya. Ya, jadi kita itu diibaratkan domba, Yesus itu gembala. Jadi Alkitab bilang domba itu mendengar suaranya, mengenal suaranya. Ya, saudara, karena itulah tema khotbah saya hari ini judulnya mendengar suara Tuhan. Ya, saudara, apa sih mendengar? Apa itu mendengar? Kira-kira apa mendengar? Ya, kalau kita mendengar menggunakan panca indera yang mana? Telinga ya. Oke, kita baca Yeremia 5 ayat 21. 2, 1. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Kita jawab tadi mendengar dengan telinga. Tapi ini bangsa ini punya telinga loh. Tapi dia nggak bisa dengar. Nah, sekarang kita mau cari tahu sebenarnya arti mendengar apa. Bukan berarti ini tidak mendengar. Dia mendengar. Tapi Tuhan bilang, kau punya mata tidak melihat, kau punya telinga tidak mendengar. Hari ini saya tidak mau bahas mata, saya hanya bahas telinga. Karena tadi kita ya membahas masalah mendengar. Jadi di sini dia punya telinga tapi tidak mendengar. Jadi tadi jawaban saudara kan untuk mendengar harus ada telinga. Ya. Nah, ini bangsa ini ya. Ini dia punya telinga tapi dia nggak bisa mendengar. Ya, saudara, ternyata kalau kita baca Alkitab ketika Tuhan berkata mendengar, ya itu bukan sekedar
kita bisa mendengar kata-katanya. Kita bisa mendengar ucapan-ucapannya. Tapi kata mendengar di sini selalu berkaitan dengan memahami, ya. Memahami dan meresponi. Makanya bangsa ini bukan telinganya tuli secara lahiriah, telinga dia ini sehat. Dia bisa mendengar sebenarnya, tetapi dia tidak memahami. Dia tidak juga mau, ya, untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Makanya dikatakan di situ, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Haleluya. Jadi saudara, kita kembali ke Yohanes 10 ayat 4. Alkitab mengatakan kita sebagai domba-domba Yesus, ya. Yesus sang gembala, kita adalah dombanya. Kita harusnya mendengar suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetapi benarkah semua orang Kristen mendengar suara Tuhan? Karena di sini dikatakan mulai dari ayat 3 dulu. Dari ayat 3. Ya, ayat 3. 3, 2, 1. Dia berjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Iya, jadi saudara, nama kita ini dipanggil Tuhan bukan serentak. Itulah luar biasanya Tuhan itu. Jadi dia memperhatikan kita itu individu per individu, bukan kelompok. Jadi orang per orang. Makanya di situ dikatakan untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Luar biasa ya Tuhan ya. Jadi dia tidak hanya katakan gini, "Weh jemaat GPPS, jemaat metanoia." Tidak begitu. Tapi dia panggil menurut nama masing-masing. Itu artinya apa? Tuhan betul-betul gembala yang sempurna. Gembala yang peduli terhadap yang digembalakan. Yang digembalakannya adalah jemaatnya. Dia tahu masing-masing nama jemaat-jemaat yang digembalakan dia. Karena Yesus adalah kepala gereja. Kita adalah kita adalah jemaat-jemaatnya. Dialah kepala gereja. Ya, dia kepala gereja. Dia tahu satu persatu nama-nama kita. Dan yang luar biasa di sini, dia memanggil nama kita satu persatu, orang per orang. Jadi kalau ada yang nggak hadir, ya, dia panggil bukan per kelompok, tapi per orang. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang sangat peduli, yang betul-betul memperhatikan kita. Sampai sekecil apapun kehidupan kita diperhatikan dia. Sampai sekecil apapun dia peduli dengan kehidupan kita. Bahkan dia berkata, tidak selai rambut pun gugur dari kepalamu kalau bukan seizinku. Haleluya. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang setia, yang peduli. Tapi seringkali saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang yang dipedulikan Tuhan, dia tidak peduli dengan Tuhan. Nah, ini problem yang sering terjadi di dalam gereja, di dalam kehidupan orang Kristen. Dia tidak menyadari kalau Tuhan begitu mengasihi dia. Dia tidak menyadari kalau Tuhan begitu peduli, begitu perhatian terhadap dia. Sehingga dia hidup menurut mau dia sendiri. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa Tuhan begitu memperhatikan hidupnya, mempedulikan hidupnya. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti itu, Alkitab bilang dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Haleluya. Saya percaya semua kita yang punya telinga di sini bisa mendengar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Iya, saudara, Alkitab katakan begini ya.
Coba kita baca Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 19. 3, 2, 1. Ingatlah hal ini, setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat marah. Iya, saudara, dikatakan ya di ayat ini ya, hai saudara-saudara yang kasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, ya, dan juga lambat untuk marah. Iya, saudara, kenapa ya kalau kita cepat berkata-kata pasti cepat marah. Pasti cepat marah. Ya karena kita belum lagi tahu persis apa yang mau dia sampaikan. Kita sudah langsung berasumsi. Langsung kita seolah-olah sudah tahu apa yang dia mau sampaikan. Ternyata saudara, yang kita pikirkan itu belum tentu itu yang mau dia sampaikan. Ya, kita sudah marah duluan. Ya, makanya Alkitab katakan, engkau harus cepat mendengar tapi lambat kata-kata. Iya. Kenapa kita harus suruh cepat mendengar? Kira-kira kenapa saudara kita harus disuruh Tuhan cepat mendengar? Iya. Iya. Saudara, karena hanya dengan cara mendengarlah kita bisa paham apa yang Tuhan mau. Ya. Istri tidak mungkin bisa paham dengan sempurna apa yang dimaui suami kalau suami tidak mengatakan sesuatu kepada istrinya. Walaupun mungkin sudah hidup 25 tahun, 35 tahun bersama, tetap ada yang dia nggak bisa ngerti. Kecuali suaminya mengutarakan, kecuali istrinya mengutarakan. Itulah pentingnya komunikasi suami istri itu harus baik. Amin. Haleluya. Yesus itu adalah mempelai pria, kita mempelai wanita. Ya. Jadi gambarannya seperti suami istri, tapi ini nggak ada hubungannya ke biologis. Ya. Kalau kita tidak bisa mendengar suaranya, kita nggak mungkin bisa mengerti. Nggak mungkin kita bisa memahami apa yang dia mau. Ya. Sedangkan yang bisa mendengar saja belum tentu paham. Karena dikatakan tadi kau punya telinga tapi kau tidak mendengar. Karena mendengar itu bukan berarti paham. Mendengar itu artinya dia tidak tuli. Mendengar itu artinya dia tidak budek. Untuk paham tidak cukup telinga. Untuk paham itu butuh hati, butuh pikiran. Untuk memahami seseorang tidak hanya membutuhkan telinga. Untuk memahami seseorang itu membutuhkan hati, membutuhkan pikiran. Karena telingamu hanya bisa mengulang-ulang apa yang dia katakan. Tapi hatimu dan pikiranmu yang bisa meresponi dan merasakan. Haleluya. Karena itu saudara, kita ikut Tuhan nggak cukup dengan telinga. Harus hati, pikiran kita. Ya. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa memahami apa yang dia katakan kalau kita tidak memberikan pikiran dan hati kita dalam pimpinannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara di sini jelas dikatakan ya, hendaklah kau lambat untuk berkata-kata tapi cepat untuk mendengar. Iya. Sebab ya kalau kita tidak cepat mendengar, itu saudara nanti yang sudah dikatakan kemungkinan tidak diulangi lagi. Gak mungkin saya khotbah berulang-ulang. Saya ulangi. Saya akan terus berbicara sampai selesai. Ya, seperti apa yang sudah saya siapkan dalam pemikiran saya. Dalam tuntunan rohnya. Gak mungkin saya ulang-ulang lagi. Makanya kalau kalian tidak cepat mendengar, maka kalian tidak akan bisa paham. Kenapa? Karena yang saya ucapkan pertama tadi di detik pertama, di menit pertama, tidak saya ulangi lagi. Oleh sebab itu, saudara-saudara ketika mendengar firman
harus benar-benar memberikan hatinya, memberikan pikirannya kepada firman itu sendiri. Supaya firman itu yang nanti akan memberikan hati dan pikiranmu bisa memahaminya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Pikiran hati kita tidak mungkin bisa memahami. Tapi ketika kita fokus, yang dinilai oleh Tuhan itu fokus kita. Jadi ketika kita fokus, Tuhan kasih paham. Ya, firman itu sendiri kasih paham kita. Oh, ini maksudnya. Oh, ini mau firman. Firman maunya seperti ini. Ya. Karena apa? Karena nggak mungkin kita ini bisa memahami firman. Firman itu kudus. Dari Sang Maha Kudus. Kita nggak mungkin bisa memahami yang kudus. Tetapi kalau kita fokus, Tuhan kasih anugerah. Tuhan kasih karunia. Bukan karena pintar, bukan karena kita lebih cerdas, tapi karena kita menghormati, menghargai Dia, fokus mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita, sehingga Tuhan memberikan kepada kita pemahaman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Haleluya. Nah, makanya saudara, ketika kita bisa memahami firman, disitulah baru kita bisa memiliki iman. Ya, kita baca di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. 3, 2, 1. Jadi iman itu dari kebenaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, pendengaran ini sangat penting. Tapi yang terpenting adalah memahami apa yang kita dengar. Sekali lagi, mendengar penting, tapi sangat penting lagi kita bisa memahami apa yang kita dengar. Ketika kita memahami apa yang kita dengar, disitulah baru kita memiliki iman. Yang setuju katakan amin. Ya kalau kita nggak memahami, kita nggak akan punya iman. Ya makanya di sini dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Banyak orang-orang mendengar, tapi dia nggak punya iman. Kenapa? Karena yang dia dengar itu hanya bunyi, hanya huruf, hanya kata-kata. Ya, sebab apa? Sebab dia tidak berikan hati pikirannya kepada firman, tidak berikan hati pikirannya kepada Tuhan. Kalau dia berikan hati pikirannya kepada Tuhan, Tuhan yang bantu dia untuk memahami apa yang Tuhan katakan. Saudara, dengan kita memahami seseorang, akan terjadi satu silaturahmi, akan terjadi satu keakraban, akan terjadi satu sinkronisasi. Tapi ketika kita tidak memahami seseorang, saya yakin percaya akan tercerai-berai. Kenapa? Karena kita selalu berasumsi. Iya. Makanya saudaraku, mendengar itu sungguh sangat penting. Sampai kalau kita baca di Ulangan 28, di situ dikatakan, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, engkau akan kuberkati. Haleluya. Iya. Ya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Karena dengan kita sungguh-sungguh, baru kita bisa melakukannya. Coba kita baca Ulangan 28. Ya. 3, 2, 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan engkau di atas bangsa di bumi. Terus. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Terus. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Jadi saudara, artinya apa? Tuhan mau kasih tahu sama kita, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, pasti kita bisa memahaminya. Kalau kita bisa memahaminya, otomatis kita mampu melakukannya.
Ya kalau kita bisa melakukannya, otomatis janji Tuhan digenapi. Penggenapannya apa? Kita diberkati. Kenapa di sini ada dikatakan di kota dan di ladang? Artinya Tuhan memberkati kita bukan lihat tempat. Tuhan memberkati kita karena kita mengasihi Dia. Karena kita mencintai Dia. Sekalipun kau tinggal di lubang semut, Tuhan akan berkati. Persoalannya tubuhmu itu tidak bisa masuk lubang semut. Haleluya. Makanya jangan pilih-pilih. Kalau kerjaan jangan pilih-pilih. Oh, saya ini mau jual pisang goreng. Jual pisang goreng. Oh, saya mau jual singkong. Jual singkong aja. Ih, kan hina begitu. Dari Medan jauh-jauh hanya jual singkong di Jakarta. Ya. Mau saya sih jualan mobil. Ya. Saudara, jualan mobil. Tapi setahun gak laku-laku. Ya, bayar kontrakan rukonya saja udah gak bisa ya. Karena gak ada yang laku. Tapi ada orang jualan singkong. Tapi lakunya 100 kilo sehari, bayangkan. Saya kaget loh. Saya ya tanya tukang somai di situ dekat BRI. Pak, sehari bisa laku berapa, Pak? Dia bilang bisa 100 lebih. Ya, 100 lebih. Iya, 100 lebih porsi ya. Itu 100 lebih. Ya, itu kira-kira dapat uangnya berapa, Pak? Ya 1,5 juta, 2 juta gitulah ya. Saudara, kita tahu kalau jual makanan itu untungnya hampir separuh. Ya. Terus saya tanya lagi, yang tukang jualan sate Padang depan apa itu? Dulu itu mandiri ya, sekarang nggak mandiri lagi dia. Mungkin dia nggak punya kekuatan untuk mandiri ya. Iya. Jadi saya tanya sama dia. Dia katakan kepada saya, dia bisa dapat 1 juta sehari, untung. Gajinya sudah lebih banyak dari saya. Hebat banget. Ternyata kita lihat mereka yang sepertinya kayaknya sepele-sepele itu, kalau dia jujur ngomong, itu gajinya lebih besar daripada karyawan-karyawan yang kerja di perusahaan-perusahaan tapi dia golongan bawah. Dia lebih besar gajinya. Ya kan? Tapi kan kita selalu berkata, wah, dia jual goreng pisang, dia jual apa namanya? Jual somai ya, jual ubi singkong. Saudara, Tuhan berkata, ya, bukan karena apa yang kita jual, bukan karena apa yang kita kerjakan, kita diberkati. Tetapi kita diberkati karena tangan kita diberkati. Kalau tangan kita diberkati, apa yang dibuat tangan kita pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi kau minta tanganmu diberkati Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Tuhan berkati tanganku ini. Supaya apa yang dibuat tanganku berhasil. Ya, makanya di situ diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota. Artinya Tuhan gak lihat tempat, mau di ladang kayak mau di kota, Tuhan berkati kau karena ke kota pun kau bawa tanganmu. Ya, ke desa pun kau bawa tanganmu. Yang diberkati Tuhan adalah tanganmu. Jadi dimanapun kau berada, apapun yang kau buat, jika Tuhan yang memberkati, nggak ada yang bisa menghalangi. Haleluya. Iya, ada kata dom-dompet, pelet, ada yang namanya pemanis, nggak ada itu. Kalau kita diberkati Tuhan, jalan terus. Haleluya. Terus, ayo. Ya, oke, 3, 2, 1. Hasil bumimu dan hasil ternakmu, yang lembu sapimu dan kambing dombamu. Saudara, biar tahu kita latar belakang ayat ini. Kenapa di sini dikatakan diberkati buah kandungan? Jadi bagi orang Israel, kalau ada orang menikah tidak punya anak, itu dianggap terkutuk. Itu bagi orang Israel. Tapi bagi kita dalam Yesus tidak ada ya, tidak ada istilah itu. Tetapi ini kan kitabnya mereka kita pakai. Betul. Iya, jadi kitab orang Yahudi itu dari Kejadian sampai Maliaki, tapi kita pakai. Ya untung mereka nggak nuntut. Haleluya. Kita nggak bisa nuntut, dia nggak pakai. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dia nggak pakai. Dia nggak pakai semua itu sampai Wahyu. Dia hanya Kejadian sampai Maliaki. Kenapa kita pakai? Karena di sini memang banyak nubuatan tentang kelahiran Yesus. Ya, mereka juga
yakin nubuatan-nubuatan kelahiran Mesias itu. Namun ketika Yesus datang, mereka nggak mau, bukan Mesias seperti ini. Ya, puji Tuhan kita terima. Makanya harusnya Yesus datang itu untuk orang Israel. Ya, itu di Matius 15. Itulah yang digembar-gemborkan oleh saudara-saudara kita Muslim. Kok orang Batak, kok orang Sunda, kok orang Ambon, bukan orang Israel. Yesus datang untuk orang Israel. Ya, dia nggak sadar. Karena dia nggak mau baca semua. Kalau dibaca semua, akhirnya perempuan Kanaan itu pun akhirnya ditolong Tuhan. Dan Tuhan bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Bahkan dia bilang, imanmu sangat besar ibu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Nah, mulai dari situlah terjadi keselamatan atas bangsa-bangsa. Kalau kita baca Roma 9:10, kita pun namanya Israel rohani. Israel yang dicangkokkan. Tapi jangan sombong katanya ya. Iya, jangan sombong. Ya, karena penolakan orang Israel terhadap kehadiran Mesias, justru kita dapat keselamatan itu. Ya. Ya, tapi walaupun demikian Alkitab bilang jangan sombong karena tetap kita itu adalah cangkokan yang aslinya mereka. Makanya nanti saudaraku yang saya kasih, di akhir zaman itu banyak orang Israel yang percaya Yesus. Jumlahnya cukup banyak. Ya, dan sekarang kita lihat sudah mulai banyak orang-orang Israel yang percaya Yesus. Yang dipakai Tuhan luar biasa. Maurice Rulo itu keturunan Yahudi. Benihin keturunan Yahudi. Banyak keturunan-keturunan Yahudi yang dipakai Tuhan. Go internasional, dahsyat dan luar biasa. Artinya apa? Artinya firman Tuhan satu persatu digenapi. Janji Tuhan satu persatu digenapi. Haleluya. Iya, oleh sebab itu saudara kita perlu mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Jadi kita cepat mendengar. Jangan cepat berkata-kata. Tapi kita lebih senang cepat berkata-kata. Lambat mendengar. Haleluya. Haleluya. Karena semua orang punya sifat pingin diperhatikan. Pingin disayangi, pingin diutamakan, sehingga dia pingin berkata-kata supaya dia diperhatikan, supaya dia dipedulikan, supaya dia diutamakan. Tetapi hukum Tuhan terbalik, justru orang yang cepat mendengar, lamban berkata-kata, orang yang seperti inilah yang dicari Tuhan, dan orang seperti inilah yang diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, sebab apa? Karena firman Tuhan itu ya, yang kita dengar itu yang membuat iman kita bertumbuh. Contoh, misalnya kita baca di Yesaya 55 ayat 11. Ya, kalau ini kita nggak cepat dengar, dia lewat. Kalau dia lewat, dia nggak balik lagi. Dia nggak balik lagi. Yesaya 55 ayat 11. 3, 2, 1. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku, kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan kata-kata tadi, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu adalah perintah Tuhan untuk supaya apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi seperti apa yang dikatakan Dia. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa mengerti dan memahaminya, ya, itu saudara tidak akan kita dapatkan. Tidak akan kita terima firman itu. Ya. Tapi firman itu tetap tidak kembali sia-sia. Firman itu harus terjadi. Namun tidak terjadi atas kita. Terjadi atas yang lain. Oleh sebab itu sebenarnya berkat Tuhan itu sudah disiapkan Tuhan berlimpah-limpah. Kita semua sudah punya jatah masing-masing. Tapi ketika kita tidak bisa mendengar Dia, memahami Dia, kita tidak bisa setia sama Tuhan, maka
berkat itu akan diterima oleh orang lain. Haleluya. Makanya di situ dikatakan kan, ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali sia-sia. Jadi nggak mau dia kembali lagi firman itu sia-sia, harus terjadi dulu, ya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya ya kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita tahu ya. Coba kita baca di dalam Daniel 12 ayat 8. Daniel 12 ayat 8. Haleluya. 3, 2, 1. Tapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuhanku, apakah akhir segala hal ini? Terus. Tetapi Pergilah Daniel, Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termatrai sampai akhir zaman. terus Banyak orang disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. coba kita ulangi baik-baik ya. Dari ayat 8 ya. Di sini dikatakan adapun aku memang mendengar hal itu. Jadi Daniel dengar ya. Ini dari malaikat. Kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat dari perikopnya, ini ada orang berpakaian jubah ya, lenan halus, itu malaikat ya. Hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Terus. Tetapi ia menjawab, pergilah. Nggak mau dia jawab kan? Maksudnya nggak dikasih tahu kan? Jadi apa yang tadi dikatakan oleh malaikat itu, Daniel bilang, apa dong? Gua nggak mau kasih tahu. Pergilah. Ya. Daniel, pergilah Daniel. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan dimeteraikan sampai akhir zaman. Ini omongan malaikat loh, ya. Ya. Terus 3, 2, 1. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Akhirnya endingnya dikasih tahu nggak? Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Ya, itu dikasih tahu. Banyak orang akan disucikan. Jadi ini tadi saudara kalau ayat 1, 2, 3 sampai 8 itu penglihatan-penglihatan yang ditunjukkan oleh malaikat kepada Daniel. Iya kan? Ah, terus di sini saudaraku yang saya kasih, Daniel minta kasih tahu, nggak dikasih tahu. Tetapi Daniel tetap minta. Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Itulah arti penglihatan tadi. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Ada yang memahami nggak? Tidak. Ada dong. Orang-orang bijaksana. Orang-orang bijaksana yang bisa memahaminya. Orang-orang fasik tidak bisa memahaminya. Apa itu bijaksana? Bukan bijaksana bijak sini. Apa itu bijaksana? Apa sih arti bijaksana? Haleluya. Dapat memahami. Iya. Orang yang bijaksana itu tidak sembarangan mengucapkan kata-kata. Dia dengarkan dulu. Dan dia juga tidak gampang memberikan jawaban. Kenapa? Karena dia betul-betul mempertimbangkan jawaban ini. Kadang-kadang memang sebenarnya apa yang mau dia katakan itu benar. Tetapi karena saking bijaksananya dia pertimbangkan. Ah, nanti sore aja lah. Kalau sekarang ku sampaikan, ini kayaknya wajahnya lagi galau. Ya. Wajahnya lagi banyak problem, banyak masalah. Ya kan? Orang lagi galau, lagi banyak masalah, lagi banyak persoal. Tiba-tiba sampai di rumah, anaknya bilang, Mama, kompor tadi terbakar, kompor terbakar. Hah? Kan gitu. Tunggu tenang dulu dia. Ya bagi kita mungkin yang bisa beli kompor, gak ada masalah. Tapi ada orang-orang yang susah beli kompor. Haleluya.
Langsung bilang, hepeng lagi, duit lagi. Iya kan? Iya. Makanya orang-orang yang bijaksana, dia tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi dia terus menggali firman Tuhan sampai dia mengerti dan memahaminya. Bukan karena dia lebih cerdas, lebih pintar dari kita, tetapi karena dia lebih tulus, karena dia lebih memberikan hatinya, memberikan pikirannya kepada Tuhan. Jadi dia lebih mengerti. Makanya saudaraku yang saya kasih, banyak orang-orang yang tidak punya sekolah tinggi, tapi bisa mengungkapkan apa di balik firman itu, apa sebenarnya arti firman itu. Namun ada juga orang sekolah tinggi, baca Alkitab nggak ngerti, ngeblank. Sebab apa? Sebab dia tidak berikan hati pikirannya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, selanjutnya ya, biar cepat selesai, karena memang ini saya akan cepat selesai supaya yang nanti mau ke Pak Manurung bisa cepat ya, makan langsung ke sana ya. Ya, kita baca di dalam Yesaya 65 ayat 12. Ya. Yesaya 65 ayat 12. Oke? 3, 2, 1. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lututku di bantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Apa tuh Yesaya 65 bro? Yesaya 65 ayat 12 ya. Dari sini maksudnya lebih jelas tuh, kecil banget. Oh ya udah jelas dia ya. Udah jelas ya. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena aku ini siapa? Tuhan. Ya Yesus lah ya. Ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Kenapa sampai dibantai orang? Karena tidak mendengar. Karena dipanggil nggak jawab. Dipanggil nggak jawab. Tuhan berbicara nggak dengar. Tuhan ngomong nggak dengar. Melakukan yang jahat pula. Melakukan yang jahat pula. Menyukai yang tidak berkenan pula. Iya. Saudara kesel nggak saudara? Kalau panggil anakmu, hei, car. Nggak jawab dia. Iya. Iya. Jangan dilampiaskan ke Sadrak. Ini kan umpama aja. Car. Ya, Sadrak. Dia nggak dengar. Bukan nggak dengar, nggak jawab. Iya. Nggak jawab, dia malas. Iya. Haleluya. Terus kita tanya, kenapa kau nggak jawab? Nggak dengar, kata, kurang ajar juga ini nggak dengar. Udah kenceng gitu kita panggilnya nggak dengar lagi kan? Udah gitu kita lihat. Pantas kau nggak dengar, main game pula kau. Kan gitu umpama kan? Artinya yang jahat pula kau buat, gitulah kira-kira maksud saya kan? Ya nggak dengar lah. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, kita harus benar-benar ya. Kalau dipanggil Tuhan, jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Tuhan senang, betul nggak? Oh Pak, saya nggak dengar Pak. Nggak dengar langsung. Di telinga saya nggak ada dengar audible. Oke, untuk menjaga biar kau dianggap tidak menjawab, tiap hari aja nyanyi gitu. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Siapa tahu kau nggak dengar tapi Tuhan panggil, biarin aja. Iya kan? Pak, nanti ini kami lakukan salah nggak? Nggak salah. Tapi saya mau kasih tahu itu hanya intermezzo saya juga gitu loh. Tetapi betul juga ya. Karena kita kan nggak dengar nih, jarang dengar. Ya udah, antisipasi aja. Asal lagi ini, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Haleluya. Haleluya. Saudara, kenapa Imam Eli
ya, itu dapat murka Tuhan. Kenapa Imam Eli dapat murka Tuhan? Karena dia tidak mendengar suara Tuhan. Dulu dia mendengar. Tapi karena ulah anak-anaknya yang jahat, yang nakal, yang dia tidak tegur, akhirnya dia nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Justru yang dengar Samuel. Tapi lihatlah Samuel, mana dia? Ya kan? Harusnya dia ada. Karena dia yang dengar. Loh, saya kurang dengar karena saya risuli lubis. Yang dengar Samuel. Harusnya Samuel ngomong, risuli lubis. Inilah yang kata Tuhan. Inilah yang kata Tuhan. Kan begitu, betul nggak? Iya. Imam Eli ya, pada waktu itu imam yang sangat dihormati, dihargai. Karena dia punya popularitas yang luar biasa secara rohani. Banyak hal yang ajaib yang dia buat. Tapi ketika anaknya membuat jahat nakal, dia nggak tegur. Akhirnya dia nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Ya, seorang yang namanya Hana ya. Hana punya anak namanya Samuel. Itu diserahkan kepada Imam Eli. Dulu ada namanya sekolah nabi. Sekarang nggak ada lagi. Udah diganti sekolah teologia atau teologia lupa. Nah, iya, tapi makin sekolah makin tolol, saya lihat ada. Iya kan? Makin sekolah makin tolol. Ya, AO doang ngomongnya ya. Iya, saudaraku yang saya kasih, Samuel disekolahkan di situ, sekolah nabi. Samuel dengar suara Tuhan. Iya, dia dengar, tapi dia nggak tahu ini Tuhan atau siapa. Ya kan? Dia banguni Imam Eli. Bapak, kau panggil saya? Nggak ada. Saya nggak ada panggil kamu. Balik lagi dia. Ada lagi suara itu. Muel, gitu ya? Iya, Sam, gitu ya? Iya, Samuel ya. Iya, maksudnya kalau sekarang lah kan. Iya, ya. Kalau namanya Samuel Manurung misalnya. Rung, gitu ya. Sam, Samuel. Wah, dia datang lagi. Bapak. Dibilang sama Imam Eli, ini punya saya tadi ya? Iya. Bapak. Dia bilangnya kan, panggil aku ya? Enggak. Nanti kalau ada lagi suara itu Tuhan yang panggil kamu. Haleluya. Luar biasa ya. Dia nggak bisa dengar suara Tuhan, tapi dia bisa tahu. Nanti kalau dia ngomong lagi, itu Tuhan. Jawab, ya Tuhan, aku siap segala macam lah. Ya, iya. Karena Imam Eli ini tidak bisa dengar suara Tuhan, tapi dia punya pengalaman. Dulu dia mengalami seperti itu. Jadi dia tahu nanti kalau suara itu datang, itu Tuhan. Jadi Tuhan ya selalu kalau nggak angka 7, angka 3. Coba semua diikuti oleh seluruh dunia. 1, 2, 3, jalan. 1, 2. Di Jepang pakai 1, 2, 3. Di Belanda 1, 2, 3. Nggak ada orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalan. Nggak ada. Semua. Mau lomba lari juga. 1, 2, 3. Ya kan? Ya, mau apa aja begitu. Ya, jadi Tuhan selalu kasih kesempatan 3 kali. Oh Pak, buktinya saya udah 7 kali nih jatuh bangun, naik terus. Luar biasa. Kau sangat dikasih Tuhan. Haleluya. Saya malah udah 700 kali Pak jatuh bangun. Oh dahsyat lagi kau. Padahal kesempatan biasa 3 kali. Ya. Makanya saudara, angka 3, angka 7 itu bagi orang Yahudi itu sakral. Makanya Imam Eli tahu, nanti kalau ngomong lagi, kau jawab, ya Tuhan. Saudara dijawab, ya Tuhan. Haleluya. Akhirnya apa? Tuhan ngomong. Ngomong apa? Ngomong kejelekan Imam Eli. Ngomong semua dosa-dosa anak Imam Eli. Iya kan? Iya, waktu Samuel ketemu Imam Eli. Ngomong apa kemarin Tuhan? Ngomong apa kemarin Tuhan? Betul nggak? Apa katanya? Semua diceritai kan? Iya. Saudara, jadi kalau misalnya Tuhan bicara sama kalian tentang saya, jangan takut-takut ngomong. Pak Gembala, apa? Saya dengar suara Tuhan. Apa? Katanya Bapak kemarin ada di semak-semak. Ngomong aja, gak apa-apa. Iya. Saudara,
Saya kan diundang pelayanan di Malaysia udah lama. Saya nggak terpikir kalau itu pas Jumat Agung ya. Makanya nanti kita ingatin saya supaya kita susun semua siapa yang khotbah siapa. Saya nggak terpikir. Ternyata itu Jumat Agung, kebangkitan, semua saya yang melayani dari 4 gereja ini mereka kumpul. Terus kan saya waktu itu sebulan setengah apa 2 bulan yang lalu, saya minta tiket kan 2, dikasih 1. Aku tanya Daniel, kau mau ikut nggak? Biar kita beli sendiri, kita lihat. Yang penting pesawatnya sama, ininya sama, kita berangkat. Nanti kalau pas sudah tinggal 1 hari, takutnya nggak ada tiket. Daniel nggak mau. Dia nggak mau. Lagi saya doa ya, 3 hari yang lalu apa 5 hari yang lalu, lupa. Terus saya lihat ada pertengkaran di bawah, debat ini. Si Daniel sama mamanya, ikutlah kau. Kan gitu. Akhirnya si Daniel bilang ke saya, Pak, saya ikut Pak. Yaudah, cari tiketnya sesuai ya, pesawatnya apanya. Pas masih ada. Ya, pas masih ada pesawat yang sudah dibeliin tiket ke saya. Jadi ini yang satu beli sendiri, yang satu saya dibayari. Iya, saudara, saya tanya sama Daniel, kenapa ya mama suruh-suruh kau ikut ya? Iyalah, takutlah dia katanya. Puji Tuhan juga, aku bilang. Takut apa, aku bilang. Iya, kalau bapak sendiri nanti di sana, di hotel di mana? Benhin aja jatuh Pak, benhin aja jatuh. Oh iya. Nah, jadi kenapa saya cerita ke sini tadi ya? Oh, semak-semak. Karena ada semak-semak ya. Jadi kalau saudara dengar suara Tuhan, ngomong aja. Haleluya. Iya, ya. Iya, jadi saudara, ya, coba kita baca Matius 13 ayat 15 ya. Baca Matius 13 ayat 15. Sudah? Tadi Yesaya 65 udah ya? Berarti tinggal 1 ayat ini ya, kita cepat ini. Khotbah saya nggak sampai 45 menit kayaknya. Oke? 3, 2, 1. Saudara, kira-kira ini ya. Kira-kira Tuhan itu jahat atau enggak ya? Karena di sini bilang supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, memang kadang-kadang saudara memang nggak ada kesempatan lagi. Jangan kalian anggap Tuhan itu pemurah tapi murahan. Kadang-kadang tidak ada kesempatan lagi. Buktinya si Fir'aun. Alkitab bilang Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau orang hanya baca 1 ayat, pasti orang bilang Tuhan ini jahat, kok mengeraskan hati Firaun. Seharusnya dia kan melembutkan hati Firaun, betul nggak? Tetapi itu sudah Tuhan peringati, dikasih belalang, dikasih ini, dikasih itu. Tuhan sudah tahu bahwa memang Firaun ini orangnya memang keras hatinya. Makanya Musa dikasih tahu dulu supaya dia tabah. Kau menghadap dia ya, tapi hatinya keras. Ya, hatinya keras. Keraskan hatinya karena Tuhan sudah tahu. Ya, bukan berarti Tuhan yang jahat mengeraskan hati Firaun, tidak. Jadi semua kita yang hadir ini ya sudah direkam Tuhan, jantung kita, hati kita. Ya, sudah direkam. Jadi jangan bilang jantung kita sehat, hati kita sehat. Iya. Jadi ini semua sudah bermasalah. Ya, bayangkan saudara, kalau kita ngomong dengan apa? Dengan napas dari mana? Paru-paru. Paru-paru itu berkaitan dengan apa? Oksigen. Oh, nggak ada berkaitan dengan jantung? Hah? Nggak ada. Berkaitan dengan? Nggak, maksudnya yang ini, paru-paru ini bukan oksigen ya maksudnya. Bukan, jantung apa? Jantung. Pembuluh darah. Nah, kalau paru-paru? Oksigen ke otak kan? Iya. Jadi semua saudara ini ya, kalau kita berbicara, apapun yang kita ucapkan itu dampaknya ada.
ke paru-paru, ke hati, ke jantung. Kita bisa aja coba. Coba sekarang kita keluar ke depan. Marah-marahin orang. So kuatnya marah-marahin. Tapi serius ya. Baru tes tensimu, tes jantungmu. Tes apa lagi tuh? Ya, jantung dan hati. Jantung dan apa? Darah, tensi. Itu pasti berubah. Ya, saya aja kaget saudara. Saya naik motor kan. Naik motor nih. Terus saya bilang, tolong periksa dulu. Ya, sama perawat gitu. Saya ingin tahu. Diperiksa. Bapak darah tinggi katanya. Hah? Darah tinggi? Terus dikasih saya obat darah tinggi sama dokter. Suruh minum terus. Gila ini kok bisa aku darah tinggi, aku pikir kan. Orang nggak mungkin lah, aku pikir kan. Ya udah. Akhirnya nggak yakin aku, nggak aku makan. Karena katanya kalau dimakan sekali makan terus. Ya aku makan. Ternyata saya cek ke Mama Nael, darah rendah katanya. Ya karena apa? Karena saya habis naik motor tuh, panas-panas. 1 jam. Terus turun, nggak istirahat dulu, harusnya istirahat dulu. Iya, tensi maksudnya. Tensinya tinggi ya darah tinggi lah namanya ya. Tensinya rendah, darah rendah. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita harus cepat mendengar. Lambat berkata-kata. Dan belajarlah saudara diam di bawah kaki Tuhan, dengar suaranya. Supaya kau bisa katakan, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kau bisa ya ikuti apa yang firman Tuhan katakan, saya yakin hidupmu diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, berikan kepada kami roh yang peka untuk bisa mendengar, mengenali suaramu Tuhan. Berikan kepada kami sikap hati yang selalu berjaga-jaga. Supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Urapi kami Tuhan. Supaya kami menang lebih daripada pemenang. Naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Diberkati bukan minta-minta roti di pinggir jalan. Kami diberkati untuk memberkati. Urapi semua kami Tuhan. Pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya.